Shalom. Kita telah mengikuti khutbah berseri dengan tema Masih Ada Harapan. 4 minggu berturut-turut kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1, di mana Allah menciptakan langit, bumi, laut serta segala isinya, dan dikatakan bahwa bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atasnya. Tidak ada harapan, tetapi oleh karena roh Allah masih melayang-layang, roh Allah masih ada mempengaruhi kehidupan kita, maka hidup kita masih ada harapan. Walaupun seperti bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita menutupinya, masih ada harapan karena Allah masih berfirman juga. Seluruh proses penciptaan Allah berfirman dan jadi, berfirman dan jadi, berfirman dan jadi. Masih ada harapan karena Allah menghadirkan terang ke dalam dunia. Dengan terang itu, maka masih ada harapan. Masih ada harapan oleh karena Allah mau memberkati kehidupan kita. Semua ciptaan diberkati oleh Allah. Jadi saudara-saudara, luar biasa bukan? Bahwa di tengah kekecewaan, keputusasaan, kebimbangan, kegelisahan, menghadapi bermacam-macam persoalan hidup yang seolah-olah tidak ada harapan lagi, tetapi masih ada harapan. Dan minggu ini kita mau menyimpulkan semuanya itu, bahwa mari kita mau memulai segala sesuatu bersama dengan Allah. Tema yang saya beri hari ini, masih ada harapan bila kita memulai segala sesuatu bersama dengan Allah. Belajar dari kitab Kejadian ini, saudara-saudara, maka kita akan temui kebenaran firman Tuhan ini. Memulai segala sesuatu dengan Allah, bersama Allah, sekalipun memulai di dalam kegelapan, memulai dalam kondisi yang belum berbentuk, memulai dengan situasi yang kosong. Tetapi kalau kita mau memulai bersama dengan Allah, maka pasti ada mujizat menanti dalam kehidupan kita. Ada beberapa alasan mengapa kita harus memulai dengan Allah, bersama Allah di dalam segala sesuatu. Kita simpulkan dalam kitab Kejadian ini dengan alasan yang pertama. Kita mau memulai segala sesuatu bersama dengan Allah, karena hanya Allah yang dapat menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dari seluruh proses penciptaan selama 6 hari, termasuk manusia diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara-saudara, inilah Allah kita yang hebat, Allah kita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia menjadikan langit dan bumi, laut serta segala isinya, dari yang tidak ada menjadi ada. Kita memiliki Allah yang sama, yang tidak pernah berubah. Allah yang berkarya dalam kitab Kejadian. Allah yang adalah Alfa, Dia juga Allah adalah Omega. Berarti Dia juga dapat berkarya di dalam kehidupan kita. Masa kini Allah berkarya tidak menciptakan lagi langit, bumi, laut serta segala isinya, tapi Dia dapat berkarya di dalam kehidupan kita yang tidak ada menjadi ada, supaya kita memuliakan Dia, saudara-saudara. Jadi izinkanlah Allah berkarya di dalam hidup ini, memulai segala sesuatu bersama dengan Allah. Karena bila Allah hadir di dalam hidup kita, Dia dapat menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saudara membutuhkan segala sesuatu bukan? Dari tidak ada menjadi ada. Ada banyak pengalaman dalam kehidupan kita, ada banyak kesaksian yang bisa kita sampaikan, bahwa selama kita hidup bersama dengan Allah, kita memulai segala sesuatu dari nol, dari tidak ada, dari gelap gulita, dari kosong. Dari tidak ada menjadi ada. Bersama Allah itu mungkin. Mungkin kita sedang berada dalam pergumulan seperti itu. Kita merasa kosong, kita merasa gelap gulita, belum berbentuk,
Memulai sebuah pelayanan kah? Memulai sebuah rumah tangga kah? Memulai suatu usaha kah? Karir kah? Memulai sebuah bisnis kah? Saudara memulai dari apa? Bersama Allah. Maka Allah dapat menolong kita, membuka jalan, memberkati kita dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Allah yang kita kenal di dalam kitab Kejadian. Kita memulai bersama dengan Dia. Karena Allah dapat menciptakan segala dari yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa, bukan? Alasan yang kedua, belajar dari peristiwa penciptaan ini. Mari kita juga mau memulai segala sesuatu bersama dengan Allah. Karena hanya Allah yang dapat memberi penilaian layak atau tidak layak kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam pembacaan kitab Kejadian pasal 1, setiap kali Allah menciptakan segala sesuatu, Dia melihat baik, 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 baik. Jadi saudara-saudara lihat bahwa Allah memberi penilaian baik atau tidak baik. Semua ciptaan Dia katakan baik adanya. Layak di hadapan. Baik artinya layak di hadapan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik. Kalau kita membaca, kita lihat di sana bahwa kita temui 6 kali Allah mengatakan semua baik, semua baik, semua baik. Allah memberikan penilaian layak atau tidak layak, baik atau tidak baik. Kita ingin dinilai oleh Allah. Kehidupan kita di mata Allah harus mendapat penilaian layak atau tidak layak. Hidup yang layak adalah hidup yang akan diberkati oleh Allah, akan dipelihara oleh Allah, akan disertai oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah. Allah melihat segala sesuatu baik, artinya layak di hadapan Tuhan. Mari kita memberi diri di hadapan Tuhan untuk berada pada penilaian Allah. Apakah kita layak atau tidak layak? Sebagai orang berdosa kadang kita merasa tidak layak. Karena ada banyak dosa yang kita lakukan yang juga belum dibereskan di hadapan Allah. Kemanapun kita pergi, mungkin kehidupan kita masih diwarnai oleh dosa. Kita merasa tidak layak di hadapan Allah. Supaya kita layak, kita harus bertobat. Kita harus kembali kepada Allah. Kita harus berserah diri untuk berada pada penilaian Allah. Supaya kita layak. Masih ingat cerita tentang anak yang terhilang? Ketika dia tidak layak lagi, dia sudah lari dari hadapan ayahnya, memboroskan harta dan kekayaannya, hidup berfoya-foya di dalam dosa. Tetapi ketika dia mau bertobat, dia kembali kepada bapaknya dan dinilai layak. Oleh karena dia punya kesadaran untuk kembali kepada bapaknya, dan dia disambut, dia diterima kembali layak sebagai anaknya. Dia adakan pesta syukur oleh karena anak yang berdosa hilang ditemukan kembali. Saudara-saudara, supaya kita layak di hadapan Allah, dalam penilaian Allah baik adanya, perlu bertobat, tinggalkan dosa, datang di hadapan Tuhan. Persembahan Kain dan Habil, mana yang layak saudara-saudara, yang dinilai baik di mata Allah, yaitu persembahan Habil. Satu persembahan yang harum, yang kudus, berkenan kepada Allah. Apapun dalam kehidupan kita, kita harus memberi kesempatan untuk Allah menilai kehidupan ini, baik atau tidak baik. Dalam kitab Kejadian, setiap selesai penciptaan, Allah melihat semuanya baik. Saudara-saudara, mari kita membawa diri kita. Kita membawa keluarga kita. Kita membawa pelayanan kita. Kita membawa seluruh aktivitas kehidupan kita. Bawa di hadapan Allah. Biarlah Allah yang menilai baik atau tidak baik. Ada banyak orang menjalani kehidupan mereka sudah di dalam dosa. Mereka terus saja melangkah. Mereka tidak ingin membawa hidup mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, apa saja di hadapan Tuhan untuk dinilai oleh Allah. Allah ingin memberikan penilaian baik adanya. Karena itu mari kita datang di hadapan Tuhan. Biarlah Allah menilai kehidupan ini. Mazmur mengatakan, selidikilah akan hatiku dan kepikiranku ya Bapa. Ya Allah, biarlah aku layak di hadapan Tuhan. Zaman sekarang manusia hanya ingin mendapat penilaian di hadapan manusia.
tapi mereka tidak ingin mendapatkan penilaian baik di hadapan Allah. Dalam proses penciptaan kita lihat di sini, Allah ingin menilai semua yang diciptakan baik adanya. Jadi mari kita memulai dengan Tuhan, karena Tuhan yang dapat menilai kehidupan kita untuk layak atau tidak layak di hadapan Tuhan. Bersyukur kalau kita layak di hadapan Tuhan. Itu berarti kita akan layak diberkati oleh Tuhan. Kita akan layak menerima berkat-berkat-Nya, layak menerima kehadirannya dalam hidup ini. Alasan ketiga, mengapa kita harus memulai segala sesuatu bersama dengan Allah? Karena hanya Allah yang dapat memberikan kehidupan dalam kehidupan ini. Hanya Allah yang dapat memberikan kehidupan demi kelangsungan kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita mengamati proses penciptaan dalam Kejadian pasal 1, kita lihat di sana bahwa saat Allah menciptakan segala sesuatu, Allah hanya dengan berfirman, jadilah. Allah memberikan kehidupan dengan cara berfirman, jadilah, jadilah, jadilah. Semua benda-benda di ruang angkasa, semua tanaman, semua ciptaan lain, Allah hanya dengan berfirman, dan Allah memberikan kehidupan dengan berfirman, saudara-saudara. Tetapi kalau kita menganalisa bagaimana Allah menciptakan manusia, manusia pertama dibentuk dari tanah, dan setelah manusia sudah berbentuk, Allah mengembuskan nafasnya supaya manusia bisa hidup. Manusia bisa hidup oleh karena Allah yang memberikan kehidupan. Allah menghembuskan nafasnya. Jadi saudara lihat beda antara kehidupan yang diterima oleh manusia dan kehidupan yang diterima oleh makhluk hidup yang lain, binatang maupun tumbuhan. Semuanya itu Allah hanya mengatakan berfirman dan jadi. Tetapi untuk manusia Allah perlu hembuskan rohnya. Oleh karena itu, disinilah keunikannya manusia, bahwa manusia diberikan roh supaya memiliki kehidupan. Tanpa roh Allah kita tidak mungkin memiliki kehidupan yang daripada Allah. Karena itu saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, ada keunikan di dalam diri manusia. Kenapa? Karena manusia dicipta serupa segambar dengan Allah. Manusia akan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi di hadapan Allah. Binatang tidak memiliki tanggung jawab moral di hadapan Allah. Tanaman tumbuhan yang hidup pun tidak memiliki tanggung jawab moral di hadapan Allah. Tapi hanya manusia yang diberikan nafas Allah, diciptakan serupa dengan Allah. Karena manusia akan memiliki tanggung jawab moral di hadapan Allah. Supaya manusia dapat menguasai seluruh ciptaan Allah, dipercayakan untuk mengelola seluruh ciptaan Allah. Dan Allah yang memberikan kehidupan semacam itu. Karena itu kita bersyukur Allah menciptakan manusia secara khusus, memberikan tugas dan tanggung jawab. Kehidupan yang dimiliki oleh manusia ciptaan Allah itu berbeda dengan kehidupan yang dimiliki oleh tanaman, tumbuhan, dan binatang. Karena itu kita memulai kehidupan bersama Allah. Karena sumber kehidupan kita hanyalah pada Allah. Hanya Allah itu sajalah yang memberikan kehidupan kepada manusia. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memulai bersama Allah. Karena hanya Allah yang memberikan kehidupan bagi kita. Kehidupan selama ada di dunia ini. Tetapi kehidupan yang berkelanjutan sampai kepada kekekalan. Itulah yang direncanakan Allah bagi manusia. Allah tidak merencanakan bagi tumbuh-tumbuhan, tanaman, makhluk hidup yang lain untuk hidup dalam kekekalan. Tidak. Allah tidak merencanakan untuk binatang-binatang hidup dalam kekekalan. Tidak ada. Tetapi Allah merencanakan bagi manusia berada dalam kekekalan. Kehidupan dalam kekekalan. Allah yang memberikan. Sudahkah saudara mengalaminya? Kehidupan dalam kekekalan ada di dalam Yesus Kristus. Dan itulah memberikan kehidupan yang abadi bagi kita. Karena itu saudara-saudara, Petrus ketika pencurahan Roh Kudus berkhotbah dengan bersemangat mengatakan
bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain hanya di dalam nama Yesus yang sudah datang, yang merupakan terang menjadi manusia, Allah menjadi manusia, datang untuk mati di kayu salib, menanggung segala dosa-dosa kita dan menjamin keselamatan yang abadi, kehidupan yang kekal ada di dalam tangan Allah yang diberikan kepada kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya Allah yang memberikan kehidupan. Apakah Anda sudah memiliki kehidupan itu? Bukan hanya kehidupan secara jasmani di dunia ini. Kehidupan jasmani ini kehidupan yang dibatasi oleh waktu, terbatas oleh usia. Tetapi kehidupan yang daripada Allah, kehidupan dalam kekekalan selama-lamanya. Kita bersyukur Allah mengaruniakan kehidupan kepada kita. Memulai segala sesuatu bersama Allah. Karena hanya Allah yang mampu memberikan kehidupan. Di tengah ancaman virus seperti ini, ada banyak orang mulai ragu, takut, bimbang terhadap kehidupan ini. Apakah saya masih hidup lama atau tidak? Apakah saya akan meninggal karena virus ini? Saudara, kalau kita punya Allah yang hidup, tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Kita telah memiliki kehidupan yang kekal di dalam diri kita. Kalaupun kita harus mati, kalau kita tinggalkan tubuh kita yang fana ini, kita masih memiliki kehidupan yang kekal, yang asalnya daripada Allah. Mari memulai segala sesuatu bersama Allah, karena Dialah sumber kehidupan ini. Dalam proses penciptaan, Allah yang memberikan kehidupan. Yang keempat, mengapa kita harus memulai segala sesuatu bersama dengan Allah? Karena hanya Allah yang dapat memberkati kehidupan kita. Allah yang dapat menyatakan rencananya. Allah yang dapat memberkati hidup ini demi kemuliaan namanya. Saudara-saudara, setelah Allah menciptakan segala sesuatu, baik itu semua ciptaan langit, bumi, serta laut serta segala isinya, dan Allah memberkati manusia, terakhir Allah memberkati semuanya itu. Semuanya diberkati oleh Allah. Hanya Allah yang memberkati. Karena itu kita hidup di dalam berkat-berkat Allah. Dalam konteks ini kita tidak lagi diberkati secara jasmani. Manusia tidak lagi diberkati secara jasmani oleh karena Allah sudah melengkapi, memfasilitasi semua kebutuhan mereka sudah tercukupi. Tetapi mereka perlu diberkati secara khusus. Dengan berkat sukacita, damai sejahtera, kehidupan yang abadi di dalam Yesus Kristus. Diberkati. Karena itu, minggu lalu kita sudah membahas konsep itu. Mari kita memulai bersama dengan Allah. Karena hanya Allah yang dapat memberkati. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bahagia bila kita mulai menata kehidupan kita. Untuk mau memulai segala sesuatu bersama dengan Allah. Mungkin selama ini kita telah mengalami kegagalan. Kita memulai segala sesuatu dengan kekuatan dan tenaga kita sendiri. Memulai segala sesuatu dengan mengandalkan pikiran kita. Mengandalkan manusia. Saudara-saudara, Tuhan rindu kita memulai segala sesuatu dalam kehidupan ini bersama dengan Allah. Membangun rumah tangga bersama dengan Allah. Memulai studi bersama dengan Allah. Memulai usaha bersama dengan Allah. Memulai suatu karir bersama dengan Allah. Apa saja yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita ingin katakan, tanpa Tuhan saya tidak dapat melakukan apa-apa. Karena itu saya mau melakukan segala sesuatu hanya bersama dengan Allah. Bila bersama dengan Allah, maka Allah dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Allah juga dapat memberikan penilaian layak atau tidak layak. Allah juga akan memberikan kehidupan demi kelangsungan kehidupan kita. Allah juga terus memberkati kehidupan kita supaya kita memuliakan Tuhan selama kita ada di dalam dunia ini. Mari memulai. Mungkin kemarin kita sudah gagal. Tinggalkan kegagalan. Mulai lagi dengan kehidupan yang baru bersama dengan Allah. Jangan tunda. Inilah kesempatan. Ambil keputusan segera. Berwaktu mendengarkan firman ini dimanapun kita berada. Ambil keputusan. Datang kepada Tuhan.
buat pernyataan komitmen hidup yang baru. Aku mau memulai hari-hari hidupku bersama dengan Allah. Bersama Dia, hidup kita tetap damai. Bersama Dia, melewati masalah seberat apapun, tetap ada sukacita. Sekalipun melewati badai yang berat, tetap ada kekuatan. Sekalipun melalui lembah air mata, tetap ada damai dalam kehidupan kita. Mari kita bersama Allah dalam segala hal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.